Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya, langsung saja saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik kelas dari kelas 7 menuju ke kelas 8. Semoga ilmu yang kalian dapatkan di kelas 8 ini nanti akan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, di sini saya masih kenal dengan saya, masih ingat? Tak lupa. Saya, Pak Munir, akan mengajar mata pelajaran IPA untuk kelas 8, terutama kelas 8B, ya. Jadi nanti untuk yang kelas 8B itu saya ngajar, untuk yang kelas 8A insya Allah Pak Jawad. Untuk kompetensi dasar, ya, di awal pelajaran kali ini 3.2 yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Jadi nanti kita akan belajar tentang gerak lurus, ya, ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah peraturan. Kemudian pengaruh gaya terhadap gerak, ya, menurut hukum Newton. Terus sama penerapannya berarti menghitung, ya, kalau pada gerak benda dan untuk gerak makhluk hidup berarti kita mempelajari. Untuk 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke, lanjut. Oke, untuk materinya yang pertama ada gerak lurus, gaya pada benda, terus hukum Newton, gerak pada manusia, gerak pada hewan, dan gerak pada tumbuhan, ya. Jadi semuanya totalnya ada 6. Untuk yang gerak lurus ini kita bagi menjadi 2 bagian, ya, ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, untuk sumber belajarnya, ya, ini ada beberapa benda yang harus kalian download. Yang pertama, buku elektronik IPA kelas 8, ya. Ini kalau kamu belum punya buku elektronik IPA, maka kalian harus mendownloadnya, ya. Harus mendownloadnya, buku IPA kelas 8. Kalau kamu sudah punya di rumah, bisa dibuka bukunya. Bukunya itu seperti ini, ya, untuk buku cetak kelas 8. Hampir sama dengan yang tahun kemarin. Terus yang kedua ada yang namanya handout. Handout ini berisi ringkasan untuk bab gerak, ya, terutama gerak pada benda. Dan yang ketiga ada LKPD. LKPD ini semacam kayak gambar kerja, nanti kalian harus mengerjakannya untuk menguji seberapa mantap kalian dalam belajar IPA. Oke, gerak benda ini dibagi menjadi beberapa bagian, ya, ada macam-macam gerak benda. Yang pertama ada gerak lurus, namanya lurus berarti lintasannya lurus. Yang kedua gerak melingkar, berarti gerak yang lintasannya melingkar. Melingkar itu maksudnya dia memutari sesuatu, mengitari sesuatu, ya, atau dia, ya, bergerak memutar aja tanpa ada yang diitarinya. Terus yang ketiga ada gerak parabola. Itu contohnya misalkan ketika kalian melemparkan benda ke temanmu, jadi bendanya itu akan bergerak membentuk kayak kurva parabola gini, melengkung, ya, itu namanya gerak parabola. Dan yang ketiga itu gerak rotasi, ya, yaitu gerak benda yang berputar pada porosnya, seperti gerakan gangsing yang berputar, itu contoh dari gerak rotasi atau gerak bumi yang berrotasi. Oke, ini macam-macam gerak pada benda, ya. Nah, di kelas 8 ini kita akan belajar yang gerak lurus saja. Yang melingkar, parabola, dan berotasi akan dipelajari di SMA, ya. Jadi sabar, kita belajar yang gerak lurus terlebih dahulu. Oke.
Gerak lurus ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, ya. Apa saja GLB dan apa saja GLBB itu nanti kita kupas satu persatu ya. Di video yang pertama ini saya akan jelaskan yang GLB terlebih dahulu. Untuk gerak lurus beraturan, ya, silahkan simak video berikut ini. Oke, kalian amati, kalian pahami. Kalau nanti ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan ya. Nanti kalau perlu catat. Oke, selamat menyaksikan. Siput dan sebuah jamur. Siput bergerak dalam lintasan lurus menuju jamur. Bagaimana menganalisa gerakan dari siput ini? Dalam hal ini, kita membutuhkan sistem koordinat dan alat ukur waktu. Pada waktu tertentu, siput mencapai titik tertentu. Kita bisa menandai posisi ini sebagai sebuah titik. Pada saat T sama dengan 0 menit, siput berada di X sama dengan 0 cm. Anggap saja panjang satu kotak adalah 1 cm. Pada T sama dengan 1 menit, siput berada di X sama dengan 4 cm. Pada T sama dengan 2 menit, siput berada di X sama dengan 8 cm. Pada T sama dengan 3 menit, siput berada di X sama dengan 12 cm. Dan seterusnya, hingga siput mencapai jamur. Menggunakan konsep dari tutorial sebelumnya, kecepatan siput pada segmen pertama adalah V1 sama dengan 4 minus 0 per 1 minus 0 sama dengan 4 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen kedua adalah V2 sama dengan 8 minus 4 per 2 minus 1 sama dengan 4 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen ketiga adalah V3 sama dengan 12 minus 8 per 3 minus 2 sama dengan 4 cm per menit. Semua segmen dalam jangka waktu yang sama memiliki kecepatan yang sama. Gerak seperti ini dikenal sebagai gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap di sini, baik besar maupun arahnya adalah tetap. Secara matematis, untuk benda yang bergerak dalam sumbu X dapat ditulis sebagai V sama dengan delta X per delta T, di mana V adalah vektor kecepatan, delta X adalah vektor perpindahan, dan delta T adalah selang waktu. Untuk benda yang bergerak dalam satu sumbu, vektor dan besar vektor adalah sama, sehingga kita bisa menuliskan persamaan tersebut tanpa tanda panah, yang merupakan besar dari kecepatan dan perpindahan. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. Seekor siput berada di meter 105 saat 14.00 dan berada di meter 97 saat 14.20. Pertanyaannya adalah, kapan siput tersebut mencapai meter 82? Baiklah, asumsikan siput melakukan gerak lurus beraturan dan lintasannya berada di sumbu X. Selanjutnya, gambar sketsa dari pergerakan siput. Dari sini, kita bisa menghitung kecepatan dari siput untuk mencapai meter 97 dari meter 105. V1 sama dengan delta X1 per delta T1 sama dengan 97 minus 105 per 1420 minus 1400 sama dengan minus 8 per 20 meter per menit. Tanda minus di sini menunjukkan arahnya adalah ke kiri. Karena dalam GLB, kecepatan benda adalah tetap, maka kecepatan siput untuk mencapai meter 82 dari meter 97 adalah sama dengan kecepatan siput untuk mencapai meter 97 dari meter 105, atau V1 sama dengan V2. Minus 8 per 20 sama dengan delta X2 per delta T2 sama dengan 82 minus 97 per delta T2 sama dengan minus 15 per delta T2. Delta T2 sama dengan 300 per 8 sama dengan 37,5 menit atau 37 menit 30 detik. Sehingga siput akan mencapai kilometer 82 pada saat T2 sama dengan T1 plus delta T2 sama dengan 14.20 plus 37 menit 30 detik sama dengan 14.57.30. Untuk mengetahui kedudukan dari siput pada waktu tertentu, kita bisa menggunakan grafik XT atau grafik kedudukan terhadap waktu.
di mana sumbu horizontal adalah waktu dan sumbu vertikal adalah kedudukan. Selanjutnya, masukkan kedudukan siput untuk setiap waktu yang bersesuaian. Pada T sama dengan 1 menit, siput berada di koordinat 1,4 dan seterusnya hingga T sama dengan 6 menit. Hubungkan setiap titik akan terbentuk sebuah kurva. Untuk GLB berupa garis lurus. Kita sebut saja sebagai XT. Nah, grafik XT ini dapat mewakili seluruh gerakan dari siput. Sebelumnya, kita telah mengenal persamaan GLB, yaitu V sama dengan delta X per delta T. Delta X dan delta T diukur dari posisi awal. Dari sini, V sama dengan X minus X0 per T minus T0. X0 tidak selalu 0, akan tetapi T0 hampir selalu 0, sehingga XT sama dengan X0 plus VT. Ini tidak lain merupakan persamaan garis lurus dengan gradien sebesar V, sesuai dengan bentuk kurva pada grafik XT. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapatkan grafik VT atau grafik kecepatan terhadap waktu. Untuk GLB, berbentuk garis lurus horizontal, namun tidak sama dengan 0. Nilai dari V selalu sama sepanjang waktu. Kita dapat menuliskannya sebagai VT sama dengan V. Mengetahui persamaan XT dan VT, kita bisa dengan mudah mendapatkan nilai kedudukan tanpa perlu melakukan pengukuran langsung. Untuk kasus siput yang bergerak lurus menuju jamur, V sama dengan 4 cm per menit, X0 sama dengan 0 cm, sehingga XT sama dengan 4T cm. Misalkan pada T sama dengan 1,2 menit, kedudukan siput adalah X sama dengan 4 dikali 1,2 sama dengan 4,8 cm. Untuk memahami konsep ini lebih detail, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. Seekor semut melakukan gerak lurus beraturan sesuai dengan grafik berikut. Berapakah kecepatannya? Baiklah, dalam kasus seperti ini, kita harus bisa membaca informasi dari grafik. Nilai X0 diperoleh ketika T sama dengan 0, X0 sama dengan 5 cm. Selanjutnya, kita bebas memilih titik lain pada grafik. Pada T sama dengan 4 detik, semut berada di X sama dengan 12 cm. Menggunakan persamaan, X sama dengan X0 plus VT, 12 sama dengan 5 plus V dikali 4, 7 sama dengan 4V, V sama dengan 1,75 cm per detik. Dari tutorial ini kita bisa mengambil kesimpulan. 1. Grafik kedudukan waktu untuk GLB berbentuk garis lurus. 2. Kecepatan pada GLB merupakan gradien garis lurus. 3. Kedudukan pada GLB dapat dihitung melalui persamaan X sama dengan X0 plus VT. Oke, berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari di video barusan, ya, dapat kita tarik kesimpulan untuk gerak lurus beraturan atau GLB. Yang pertama, lintasannya lurus, pasti namanya gerak lurus, otomatis lintasannya pasti lurus. Yang kedua, punya kecepatan yang konstan tetap. Jadi kalau benda itu bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik, maka dia akan bergerak terus dengan kecepatan tetap 2 meter per detik. Oke, yang ketiga, tidak memiliki percepatan. Jadi bendanya itu tidak mengalami pertambahan kecepatan, ya, atau tidak memiliki percepatan. Percepatan di sini disimbolkan dengan A, ya, artinya A sama dengan 0. Untuk grafiknya itu ada dua macam. Yang pertama, grafik V terhadap T, ini V ini kecepatan, T ini waktu, ya. Itu grafiknya berupa garis datar. Loh, kenapa kok datar? Ya karena kecepatannya tetap, karena tetap otomatis ya membentuk grafik yang mendatar seperti itu. Dan grafik yang kedua itu grafik posisi, ya, jarak terhadap waktu atau T, ya. Karena jarak yang ditempuh pada tiap waktu itu sama, maka dia akan membentuk kurva miring tapi garisnya garis lurus seperti ini, ya. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan?
Ya, saya kira sangat jelas ya. Kalau nggak ada, lanjut. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan japri ke nomor saya ini ya. Oke, terus kemudian silakan dikerjakan tugasnya, silakan klik link berikut. Silakan diklik, kemudian di-download. Kemudian silakan dikerjakan langsung diketik boleh atau ditulis tangan. Kemudian nanti difoto, silakan dikirim ke nomor saya ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.